إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir." Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya lah seluruh kerajaan dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang terbaik amalannya? Wallahu azizul ghafur. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Aziz, Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang kualitas amalan ibadah. Maka setiap kita hendaknya memperhatikan kualitas amalan ibadah kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang terbaik amalannya? Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala pernah ditanya tentang amalan terbaik, maka dia menjawab, akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang terbaik adalah amalan yang paling ikhlas dan paling mendekati dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang bisa membantu kita untuk meningkatkan kualitas amalan ibadah kita adalah dengan menyembunyikan amalan soleh kita. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya semakin amalan soleh disembunyikan, maka akan semakin berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullahu taala dalam musannafnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabun min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu memiliki amalan saleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Ini isyarat bahwasanya setiap kita hendaknya menyembunyikan amalan saleh kita. Kemudian juga di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya salat terbaik seorang hamba adalah salat yang dilakukan secara sembunyi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik salat seorang hamba adalah salat yang dilakukan di rumahnya kecuali salat yang wajib. Maka seseorang semakin dia menyembunyikan salat sunnahnya,
maka itulah yang terbaik. Kemudian juga di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya semakin amalan ibadah disembunyikan, semakin berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwasanya sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu lebih baik daripada sedekah yang ditampakkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian menjedekahkan, menunjukkan sedekah kalian secara terang-terangan, maka itu baik. Namun apabila kalian menyembunyikan sedekah kalian, maka itu lebih baik bagi kalian dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui secara detail apa yang kalian kerjakan. Perhatikan dalam ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala menegaskan atau menjelaskan bahwasanya amalan yang ikhlas dan ditampakkan itu baik. Namun lebih baik daripada itu adalah amalan yang ikhlas dan disembunyikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan sebagai balasan dari amalan tersembunyi tersebut. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui secara detail atas apa yang kalian lakukan. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan khawatir. Meskipun orang-orang tidak mengetahui sedekah kalian, keluarga kalian tidak tahu, teman-teman kalian tidak tahu, istri anak tidak tahu, namun Allah Subhanahu wa taala mengetahui sedekah yang engkau keluarkan. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, orang-orang yang memiliki amalan soleh tersembunyi, maka mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya nanti ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ternyata 3 dari 7 golongan tersebut adalah orang-orang yang memiliki amalan soleh tersembunyi. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabiyun jalil Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang-orang tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Dia tidak ceritakan kepada orang lain. Dia sembunyikan kerinduannya tersebut hanya di dalam hatinya dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya dia sedang rindu kepada masjid untuk beribadah. Amalan tersembunyi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, yaitu rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seseorang yang dia bersedekah, kemudian dia sembunyikan sedekahnya tersebut sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Jangankan orang lain, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian anggota tubuhnya pun tidak mengetahui. Tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini menunjukkan bahwasanya dia benar-benar bersungguh-sungguh untuk menyembunyikan sedekahnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, di antara orang-orang yang mendapatkan naungan tersebut adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Itu seseorang yang dia mengingat Allah Subhanahu wa taala tatkala bersendirian. Maka kemudian kedua air matanya pun berlinang ketika tatkala itu. Maka orang ini dia tidak menangis di hadapan manusia, tidak menangis di hadapan orang-orang. Dia menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia sembunyikan tangisannya tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat keadaan para salafus saleh dahulu, maka kita akan mendapatkan bahwasanya mereka akan sungguh-sungguh benar-benar mempraktekkan hal ini. Mereka sangat benar-benar sungguh-sungguh dalam menyembunyikan amalan mereka.
Lihatlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Auza'i. Dia menceritakan bahwasanya suatu malam Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu keluar dari rumahnya. Maka kemudian ketika dia keluar, dia mendapati Umar bin Khattab sedang keluar. Maka dia buntuti Umar bin Khattab. Tiba-tiba Umar masuk ke dalam sebuah rumah. Maka tidak lama kemudian Umar keluar dari rumah tersebut lalu pergi. Maka Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu pun penasaran keesokan harinya. Rumah siapakah yang didatangi oleh Umar bin Khattab? Maka dia datang ke rumah tersebut dan dia dapati ada seorang wanita tua yang telah buta. Wa muq'ada, dia duduk tidak bisa apa-apa. Maka Talha bin Ubaidillah pun bertanya kepada wanita tersebut, "Ada apa gerangan seorang lelaki datang kepadamu tadi malam?" Maka dia menjawab, "Lelaki tersebut selalu datang kepadaku untuk membantu keperluanku." Allahu Akbar. Umar bin Khattab keluar di malam hari, tidak ada yang mengetahui untuk membantu seorang wanita tua yang membutuhkan pertolongan. Lihatlah Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala menceritakan bahwasanya Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala selalu atau sangat berusaha untuk menyembunyikan salat malamnya. Bagaimana beliau menyembunyikan salat malamnya? Tatkala adzan subuh dikumandangkan, maka beliau pun mengeluarkan suaranya seakan-akan beliau baru bangun. Seakan-akan tetangganya mengira Ayyub baru bangun. Padahal semalam suntuk dia telah melakukan salat malam penuh. Kemudian juga disebutkan Ayyub As-Sikhtiyani menyembunyikan tangisannya di hadapan manusia. Ketika beliau menyampaikan hadis-hadis di hadapan majelis di majelisnya, dalam kajiannya, ketika melewati sebuah hadis yang menggetarkan hatinya, yang membuat dia ingin menangis, maka dia sembunyikan tangisnya tersebut. Bagaimana caranya? Dia palingkan wajahnya ke kanan dan dia mengesankan seakan-akan dia sedang flu. Kemudian dia mengatakan, "Ma'asyadduz zukam." Sungguh berat flu yang aku rasakan ini. Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah ta'ala. Lihatlah pula Ali bin Husain rahimahullah ta'ala. Muhammad bin Ishaq rahimahullah ta'ala menceritakan, kana nasu bil Madinah ya'ishuna la yadruna min aina ya'ishun wa man yu'tihim. Dia menceritakan bahwasanya dahulu ada sekelompok orang-orang miskin di kota Madinah yang mereka mendapatkan makanan, pasokan makanan di setiap malamnya dan mereka tidak tahu siapa yang memberikan makanan tersebut. Falamma mata Ali bin Husain faqadu. Ketika Ali bin Husain wafat, maka pasokan makanan tersebut terputus. Mereka tidak mendapatkan makanan tersebut lagi. Fa'arafu annahu huwa alladhi kana yatihim fil laili bima yatihim bi. Maka dari situlah mereka sadar. Mereka paham bahwasanya orang yang senantiasa memberikan makanan kepada mereka di setiap malamnya adalah Ali ibn Husain. Walamma mata wajadu fi dhahrihi athar. Bahkan ketika mereka hendak memandikan jenazah Ali bin Husain, mereka mendapatkan ada bekas hitam di pundak Ali bin Husain, yaitu bekas memikul makanan yang dia antarkan kepada masyarakat kaum muslimin pada saat itu. Inilah para salaf jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sungguh benar-benar mempraktekkan hal ini, yaitu mereka berusaha menyembunyikan amalan soleh mereka. Kenapa mereka lakukan demikian? Karena mereka sangat paham dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang terbaik amalannya? Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala tamanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di zaman ini sedang hidup di mana media sosial sangat banyak. Sehingga segala informasi bisa tersebar dengan begitu cepat. Maka setiap kita hendaknya waspada. Jangan sampai kita mengurangi kualitas amalan ibadah kita dengan kita men-share atau menyebarkannya di amalan di media sosial kita. Apapun amalan yang kita lakukan, jangan kita share, kita sembunyikan.
Karena nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi. Adapun jika kita share di media sosial kita, kita salat kita share, kita sedekah kita share, kita umrah kita share, kita haji kita share, dan seterusnya kita share, maka pahalanya akan berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diinginkan oleh syaitan. Inilah yang diinginkan oleh syaitan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya tatkala syaitan telah berputus asa tidak mampu lagi menjerumuskan seseorang kepada penyakit riya, maka dia akan berusaha menjerumuskan orang tersebut kepada hal-hal yang bisa mengurangi pahalanya. Tadinya seseorang dia ikhlas, dia menyembunyikan amal ibadahnya, maka setan menggoda, akhirnya dia ceritakan amalannya tersebut kepada orang. Tapi dia masih ikhlas, namun pahalanya telah berubah. Dari pahala amalan ibadah yang disembunyikan menjadi pahala ibadah yang ditampakkan. Setelah itu setan mulai menggoda lagi, menggoda. Akhirnya dia ceritakan amal ibadahnya dengan tujuan riya. Dia ceritakan saya lakukan demikian karena riya. Akhirnya pahala amal ibadah yang dia lakukan tadi dinilai besar sisi Allah Subhanahu wa taala, akhirnya hangus, bahkan menjadi dosa riya yang dicatatkan oleh dia. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita waspada terhadap fenomena media sosial di zaman ini. Terlebih lagi, fenomena yang sangat menakjubkan pada saat ini kita dapati, tadi kita sebutkan bahwasanya para salaf dahulu mereka sangat berusaha menyembunyikan amalan soleh mereka. Namun orang-orang di zaman ini sebaliknya, mereka bersusah payah, bersungguh-sungguh untuk men-share, untuk menyebarkan amalan soleh mereka. Bahkan mereka buat tim untuk menyebarkan amalan soleh mereka. Maka sungguh berbeda antara para salafus soleh dengan kita di zaman ini. Maka kita minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan dalam beribadah dan menjauhkan kita dari penyakit hati, penyakit riya, penyakit ujub dan yang lainnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Mohon maaf yang diluruskan demi kesempurnaan salat berjamaah. Istau wa'tadilu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.